Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik teman-teman yang berbahagia, sekarang kita memasuki bait yang kelima. Yuk dibaca bareng-bareng. Wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal munzalu wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wala ata'awwalu. Baik, hari ini teman-teman kita akan belajar tentang Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Al-Quran itu sendiri. Dan kita akan belajar di sini bagaimana keadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah berhubungan dengan Al-Quran itu sendiri. Ya, saya sebutkan dulu bait syairnya. Wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa aqulu, dan saya berkata, fil Qur'an, tentang Al-Quran, ma ja'at bihi, yang mana telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatuhu fahuwal karimul munzalu, dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayatnya adalah mulia. Al-Karim itu mulia, dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu semuanya adalah mulia. Kemudian bait yang selanjutnya, masih lanjutannya, wa aqulu qala Allahu jalla jalalu, dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan saya berkata bahwa Allah Azza wa Jal yang Maha Agung, Allah berkata Al-Mustafa, yang dimaksud dengan Al-Mustafa adalah Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpilih untuk diturunkannya mukjizat yang berupa Al-Quranul Karim. Al-Mustafa, Mustafa itu artinya yang terpilih. Jadi teman-teman kalau dengar nama Mustafa itu adalah yang terpilih. Al-Hadi, yang memberikan bimbingan, wala ata'awwalu, dan tidak mentakwilkannya. Nanti kita akan belajar apa itu takwil. Baik, setelah kita mengetahui dua bait syair ini, maka kita akan belajar wa aqulu fil Quran. Apa definisi Al-Quran yang harus kita pahami, dan ini menjadi landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena nanti banyak sekali definisi-definisi Al-Quran yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketahuilah wahai saudariku bahwa Al-Quran secara bahasa artinya adalah qoro'a, atau arti dari qoro'a itu sendiri adalah jamaah, yaitu mengumpulkan. Jadi Al-Quran ini artinya adalah qoro'a atau jamaah, yaitu mengumpulkan secara bahasa. Kenapa Al-Quran dikatakan dengan qoro'a atau jamaah? Karena memang subhanallah, Al-Quran di dalam isinya itu mengumpulkan, Allah kumpulkan di dalamnya kisah-kisah, Allah kumpulkan di dalamnya hukum-hukum, subhanallah. Allah kumpulkan di dalamnya perintah-perintah, larangan-larangan. Itu adalah hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegakkan. Di dalam Al-Quran dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari juz pertama sampai juz 30. Itu isinya adalah kisah-kisah, hukum-hukum, larangan-larangan, perintah-perintah, ya. Ada ancaman-ancaman, ada pahala, ada surga, kisah-kisah orang-orang zaman dahulu, para nabi-nabi zaman dahulu. Semuanya yang ada di dalam Al-Quran dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara bahasa. Ada lagi yang mengatakan bahwa Al-Quran secara bahasa, teman-teman, itu masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Masdar dari kata qara'a,
Nanti teman-teman nggak usah musingin masdar itu apa. Masdar itu pelajaran dari pelajaran shorof. Ya, tasrif ada fi'il madi, qara'a, fi'il mudhari yaqra'u, Qur'anan, masdar. Kayaknya ini bukan masanya teman-teman belajar nahwu shorof. Ya, biasanya emak-emak, ibu-ibu kalau belajar nahwu shorof mundur satu persatu. Ya. Jadi yang penting paham dulu aja, Quran itu masdar dari kata qara'a. Artinya adalah mengumpulkan jamaah. Dan secara istilahan, apa itu Al-Quran secara istilahan atau secara terminologi? Kalamullah. Ini loh yang paling penting. Quran itu kalamullah, firmannya Allah, bukan makhluk, bukan makhluk. Ya. Karena sebagian orang-orang yang berseberangan dengan ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Padahal jelas Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah. Firmannya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan. Kepada siapa Allah turunkan? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi poin pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Biar teman-teman mudah untuk menghafal. Kalau sahabat kemarin ada 3 poin, orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Kalau Al-Quran ini kita hitung poinnya. Poin yang pertama yang mesti teman-teman ingat adalah kalamullah, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian poin yang keempat, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Atau juga ada yang mengatakan bahwa poin yang keempat ya. Ada juga yang mengatakan poin kelima bahwa Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah sampai di surah An-Nas. Di 5 poin ini kita pegang. Baik, berapa poin ibu-ibu? 5. Yang pertama, kalamullah. Yang kedua, diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, melalui malaikat Jibril. Yang keempat, baik. Yang kelima, baik, kita bahas satu-satu. Kenapa di sini ditekankan bahwa Al-Quran adalah kalamullah? Karena ada beberapa kelompok seperti Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang tersesat, mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sampai-sampai teman-teman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ya, yang mana beliau adalah kawannya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mengatakan dan beliau membela bahwa Al-Quran ini kalamullah. Zamannya dulu Imam Ahmad hidup, yang berkuasa kala itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Sampai-sampai Imam Ahmad diperintahkan, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Karena Imam Ahmad berkeyakinan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Dan Imam Ahmad dipenjara oleh pemerintah setempat. Ya subhanallah. Dan ini adalah menjadi keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibu-ibu, akhwati fillah, sampai nanti Allah mencabut nyawa kita. Kita tetap berkeyakinan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah, adalah firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, orang-orang Mu'tazilah saya berikan faidah apa yang saya catat dulu dari guru saya Ummu Abdurrahman Al-Ibbiyah hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Kata beliau, ada orang-orang yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk. Kurang lebih ada 8 atau 7 kelompok. Di antaranya adalah Mu'tazilah. Apa kata Mu'tazilah? Faqalu annallaha yatakallamu biharfin wa sautin masmu', lakin kalamuhu makhluk.
kasairil makhluqat fayuqalu takallam mithlu khalq fayataklimullahi li Musa laysa ma'na anna al-kalamu kharaja min Allah walakin khuliqa fi syajara khuliqa fi janibit tur khuliqa fil hawa fasami'ahu Musa wa laysa al-kalam wasifa min sifati. Kata orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk. Menurut mereka, ini loh ibu-ibu ya bantahannya. Kalau ibu-ibu ketemu sama orang-orang Mu'tazilah dan mereka mengatakan makhluk, kata mereka bahwa Allah itu ketika berbicara, maka berbicaranya biharfin wa sautin masmu'. Berbicaranya dengan suara dan dengan huruf yang dapat didengar. Ya. Tapi ini nih, menurut mereka, dan ini yang akhirnya melemahkan pendapat mereka. Menurut mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa, Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala menitipkan suaranya ke pohon, kata mereka. Allah menitipkan suaranya ke al-hawa, ke udara, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan janibit tur, gunung Tur, gunung Sinai yang ada di daerah Mesir untuk bisa berucap kepada Nabi Musa. Jadi sebenarnya yang berkata-kata itu bukan Allah langsung menurut mereka, tapi pohon yang telah dititipi apa yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang subhanallah teman-teman, mereka itu terkadang membuat sebuah pernyataan tapi mumet nah Bu. Iya, jadi menurut mereka Allah tuh nggak bicara dengan Nabi Musa, tapi suaranya Allah dititipkan dulu ke pohon. Allah ciptakan pohon biar pohon yang berbicara kepada Nabi Musa. Allah ciptakan gunung Tur biar gunung Tur yang berbicara kepada Nabi Musa. Allah ciptakan udara biar udara yang berbicara kepada Nabi Musa. Padahal jelas Nabi Musa alaihissalam kala itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Azza wa Jalla tidak bisa dilihat langsung dengan matanya Nabi Musa. Kalau ada yang berkata, kenapa Allah tidak bisa dilihat di dunia? Ya, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, mereka ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak beri. Karena mata kita itu terlalu lemah. Ketika kita itu sekarang di dunia, ibu-ibu, sekarang kita di dunia, kita itu lemah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ya, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa pengen melihat Allah karena hanya mendengar suaranya saja. Kata Nabi Musa, wahai Rabbku, aku ingin melihatmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, matamu tidak bisa ya Musa melihatku. Coba lihat gunung. Saya akan memperlihatkan diriku kepada gunung, dan ternyata gunung meleleh. Maka Nabi Musa akhirnya tersungkur, ya, sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala karena melihat gunung saja, gunung yang begitu besar meleleh gitu ya. Ketika diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada gunung, dan Nabi Musa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa sesungguhnya sesungguhnya Al-Qur'an itu bukan bukan kalamullah tapi makhluk. Baik. Kemudian ada juga kata-kata Asy'ariyah. Namanya kelompok namanya Asy'ariyah. Mereka juga mengatakan bahwa kalamullah, firman-Nya Allah yaitu Al-Quran itu ataupun kitab-kitab yang lainnya, karena kitabullah, kitabus sama teman-teman. Jadi begini, Allah itu menurunkan 4 kitab. Apa saja? Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Dari keempat ini yang Allah jaga kemurniannya sampai hari kiamat adalah Al-Quran saja. Kalau ada yang bertanya, Ustazah, kalau sekarang Injil bagaimana? Injilnya sudah dirubah. Taurat bagaimana? Taurat sudah dirubah. Ya, dan itu tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah jaga kemurniannya adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga kita orang-orang yang seharusnya hidup setelah Nabi kita Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi, maka seharusnya beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bisa dimengerti ya ibu-ibu ya. Baik, sekarang dalil bukti bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Buka surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah.
dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa jika seseorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya bisa mendengar kalamullah. Lihat ibu-ibu, di situ disebutkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Berarti dalam surah At-Taubah ayat 6, Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk, tetapi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini bantahan terhadap orang-orang yang berkata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Kita katakan bukan makhluk, tapi firman-Nya Allah. Dari mana kamu tahu itu firman-Nya Allah? Teman-teman boleh buka surah At-Taubah ayat 6. Kemudian teman-teman jelaskan, ya wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Ya, ini adalah di antara dalil di mana Al-Quran ini adalah kalamullah. Yang kedua, dalil dari hadis. Ya, jadi kita itu ahlu sunnah wal jamaah itu teman-teman ilmunya itu ilmiah, nggak cuman bicara, nggak cuman dari hawa nafsu, tapi memang ada buktinya, ada dalilnya, dan ini yang memperkuat. Kalau teman-teman di persidangan saja biasanya hakim minta apa? Bukti kan? Kenapa hakim itu minta bukti teman-teman? Untuk memperkuat sebuah alasan gitu kan? Dan alasan itu akan diterima atau tidak biasanya tergantung dengan bukti yang dibawa, begitu ya? Nah sekarang kita ada bukti. Buktinya apa? Bahwa Al-Quran itu firman-Nya Allah. Yang pertama surah Taubah ayat ke-6. Yang kedua ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, yaitu hadis dari Khawlah binti Hakim. Ketika beliau mendengar Rasulullah SAW mengatakan, idza nazala ahadukum manzilan. Kalau seseorang dia berada atau dia turun di sebuah tempat di mana tempat itu asing baginya, tempat baru, falyaqul, maka ucapkanlah apa yang diucapkan. Kata Rasulullah SAW, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba artinya a'udzu itu apa ibu-ibu? A'udzu, aku berlindung kepada Allah, bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, at-tamah, dengan firman-firman-Nya Allah. Dan ini teman-teman, kata Rasulullah SAW, kalau seseorang turun, kalau seseorang dia menemui sebuah tempat kosong, wong Jawa biasanya bilangnya apa? Kalau mau ada tempat yang enggak dihuni misalnya, biasanya bilangnya apa? Derek langkung mbah gitu ya, mbah sopo ya kan, begitu ya kira-kira ya. Ada pohon misalnya yang jarang dilewati, yang situ misalnya angker, malah bilang apa? Derek langkung. Padahal yang menciptakan pohon siapa? Allah. Yang memberikan keselamatan siapa? Allah. Apa tuntunan dari Rasulullah? Baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka yakinlah barang siapa yang berkata demikian, kata Rasulullah SAW, fa innahu la yadurru syai', maka dengan dia baca itu atas izin Allah tidak ada yang bisa memberikan bahaya kepadanya. Subhanallah. Hatta yartahila min, sampai dia pergi dari tempat tersebut. Subhanallah, jimatnya orang-orang beriman ini nih. Ya Bu ya. Jadi kalau ada yang nanya, kamu punya jimat enggak? Punya. Jimatnya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya udah, itu aja. Karena itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada berkata-kata yang tidak-tidak, lebih baik kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini, dalam bacaan ini ditunjukkan bahwa kita berlindung kepada firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Quran ini bukan makhluk tapi kalamullah. Baik. Kemudian ada hadis di mana dulu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, ketika mereka semenjak Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian mereka tuh mengingat-ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Di antara perkataan para sahabat, mereka mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluk. Ya, jadi yang ketiga adalah bukti dari salafus salih. Tadi kan berarti buktinya pertama dari Al-Quran, surat At-Taubah ayat 6. Yang kedua adalah dari hadis Khawlah binti Hakim. Yang ketiga perkataannya para sahabat ridwanullahi alaihim yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah dan bukan makhluk. Setelah kita mengetahui definisi Al-Quran, ibu-ibu kok nggak ada yang tanya minhu bada wa ilaihi ya'ud itu maksudnya apa? Dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ada yang tahu? Baik. Jadi maksudnya begini ibu-ibu.
minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran ini yang sekarang ada itu berasal dari mana, Bu? Dari Allah. Itu artinya minhu bada. Minhu bada, dari Allah. Wa ilaihi ya'ud, kembali kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Ada yang mengatakan maksudnya adalah Al-Quran ini, ibu-ibu, didatangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada hari sebelum hari kiamat, Al-Quran itu kembali kepada Allah. Kata Hudzaifah, di dunia ini sudah tidak ada lagi yang namanya Al-Quran. Sudah nggak ada, ya. Baik itu dalam mushaf ataupun misalnya di dalam yang lainnya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu nanti nggak ada lagi yang tertulis di mushaf. Adanya di dada-dada kaum muslimin yang menghafalkan Al-Quran. Insyaallah ya. Nah, coba ibu-ibu sekarang kita cek ya. Perkara-perkara yang terkadang, subhanallah, kita berpikir itu kayaknya nggak masuk akal gitu loh. Tapi ternyata terjadi. Contoh, ibu-ibu pernah dengar nggak? Dulu ada orang bermimpi, dia tawaf di Ka'bah sendirian. Menurut ibu-ibu, dulu sebelum corona, itu sesuatu yang mustahil nggak? Kapan ceritanya Ka'bah nggak ada orang tawaf? Ya kan? 1 kali 24 jam berhenti, kecuali pas waktu sholat itu pasti ada orang tawaf. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Apa yang terjadi? Allah datangkan corona, dan betul bapak yang bermimpi itu Allah berikan kepadanya kenyataan dengan tawaf sendirian di depan Ka'bah. Ya, pernah kan terjadi? Nah, sekarang Al-Quran, sekarang yang ada di tempat kita itu nanti sudah nggak ada. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana caranya? Kita tidak mengerti. Yang jelas kita beriman bahwa Al-Quran itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang saja teman-teman banyak yang menggunakan Al-Quran digital ya, ya kan? Nanti Al-Quran yang versi mushaf itu sudah nggak ada. Nanti, tapi kita tidak tahu kapannya. Yang jelas sebelum hari kiamat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Setelah kita tahu definisi Al-Quran, maka yang selanjutnya kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur. Jadi nggak langsung mak jeblok datang nggak, ya, tapi berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Kapan pertama kali Al-Quran diturunkan? Pada bulan Ramadan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sebenarnya ibu-ibu, ya sebenarnya untuk tanggalnya itu nggak dikasih tahu. Kita aja orang Indonesia tanggal 17 Ramadan. Padahal belum tentu 17 Ramadan. Karena ternyata Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Apa dalilnya? Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Coba sekarang saya gantian tanya ke ibu-ibu, kenapa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, nggak langsung aja kepada Rasulullah SAW? Apa? Pertama, biar lebih mudah dimengerti. Kedua, kenapa ibu-ibu Al-Quran nggak diturunkan langsung dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas? Kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur? Hikmahnya apa? Agar mudah dihafalkan. Apa? Betul, menyesuaikan kejadian, ya, kondisi peristiwa yang terjadi. Boleh ditulis. Kemudian ada apa lagi? Al-Quran itu diturunkan apakah hanya di kota Makkah saja atau di kota Madinah juga? Hah? Dua-duanya. Makanya surat-surat itu ada yang Madaniyah, ada yang Makkiyah. Makkiyah itu surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah, dan ini definisi yang betul. Kalau kita kan dulu kan Makkiyah itu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah gitu ya. Ternyata subhanallah ada yang lebih kuat lagi pendapat ya, di mana Al-Quran itu bukan hanya diturunkan di kota Mekah, ada juga yang diturunkan bukan di kota Mekah ya. Dan definisi Makkiyah adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan Madaniyah, berarti kalau ada Makkiyah ada Madaniyah. Berarti ayat-ayat yang Allah turunkan setelah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Teman-teman kalau baca Al-Quran coba dicek, itu kan nanti tertulis kan biasanya di atasnya ya, Makkiyah atau Madaniyah. Baik. Kemudian di antara hikmah teman-teman, kenapa diangsur-angsur Al-Quran itu turun? Agar mudah diamalkan. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka kalau turun kepada mereka 10 ayat, mereka benar-benar mentadabburinya, mempelajarinya sampai mengamalkannya, dan itu lebih baik. Ibu-ibu ingat, Al-Quran itu bukan untuk dibaca aja, tapi Al-Quran
Al-Quran tuh punya haknya. Pertama dibaca, kedua ditadabburi. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena dengan belajar bahasa Arab, teman-teman bisa mengerti isi kandungan Al-Quran. Gimana betul? Nggih. Ya beda orang yang mengerti isi bacaan Al-Quran dan orang yang nggak mengerti bacaan Al-Quran. Lagi berdiri di belakang imam baca surah Al-Fatihah, imamnya nangis, yang satu paham artinya, yang satu baperan. Ya, nangis sesenggukan. Ya itu beda. Kenapa? Karena imamnya nangis ikut nangis. Dan subhanallah ibu-ibu, di antara cara kita mendapatkan hidayah Allah adalah dengan mentadaburi Al-Quran. Saya pesan kepada diri saya dan teman-teman, jangan lepas dari mempelajari tafsir Al-Quran. Kalau di kita di Mutiara Hikmah itu ada kajian Selasa pagi jam 6. Itu alhamdulillah sudah sampai tadi pagi di surat Qaf. Jalannya pelan-pelan, ya pelan-pelan. Kemarin surah sebelum Qaf saja kita sampai 4 kali. Enggak apa-apa. Dikit-dikit yang penting kelakon. Ya. Hari ini surat Qaf ada 45 ayat, kita bagi hari ini cuma 11 ayat. Enggak apa-apa. Yang penting masuk ya dan diamalkan. Itu tujuan utamanya. Jadi yang namanya tadabbur itu teman-teman adalah kita mengerti isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, haknya Al-Quran itu teman-teman adalah diamalkan. Ini yang paling penting, diamalkan. Dan tahapan yang keempat adalah dihafalkan. Kalau bisa diamalkan dulu sebelum dihafalkan. Ya. Baik, 4 hak Al-Quran. Yang pertama dimaos, dibaca. Bagaimana kita membacanya dengan tajwid yang benar? Maka dari itu perlu belajar yang namanya tahsin, memperbagus bacaan Al-Quran kita agar kita bisa baca Al-Quran sesuai dengan kaidah. Berarti kita sudah berikan haknya Al-Quran yang pertama. Ya. Yang kedua apa? Tadabbur, belajar tafsirnya. Tafsir yang paling ringan ada namanya tafsir muyassar. Itu tafsir paling ringan, muyassar. Dari katanya saja kita sudah paham, yaitu muyassar. Atau ada tafsir Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, namanya Tafsirur Rahman fi Kalamil Mannan. Ya, namanya tafsir Syekh Sa'di. Kita biasanya nyebut tafsir Syekh Sa'di. Itu juga mudah. Teman-teman bisa belajar, atau teman-teman bisa belajar tafsir At-Tabari. Tafsir Tabari juga pendek. Atau teman-teman di Indonesia biasanya belajar tafsir Jalalain, begitu ya? Atau tafsir Ibnu Katsir. Ya. Wah, kalau sudah tafsir Ibnu Katsir berarti teman-teman Masya Allah sudah banyak sekali isi kandungan dalam tafsir Ibnu Katsir. Untuk bahasa Arabnya saja yang kami tahu ada 4 jilid, 4 atau 5, ya sesuai dengan penerbitnya. Dan biasanya kalau sudah di Indonesia kan ada yang punya buku tafsir Ibnu Katsir, berapa jilid bahasa Indonesia? Tafsir Ibnu Katsir berbahasa Indonesia. Jadi yang teman-teman punya tafsir apa? Hah? Tafsir apa Bu? Tafsir Ibnu Katsir. Bahasa Indonesia, bahasa Arab. Berapa jilid? 10 jilid. Oh ya, berarti Arabnya 5. Masya Allah. Dibaca apa Matan? Alhamdulillah. Ibu yang belakang tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir. Berapa jilid? Alhamdulillah. Saking banyaknya jilid ya Bu, sampai nggak ngitung. Ya Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti balik ke rumah dihitung ya Bu ya. Kira-kira berapa jilid? Terus berdoa sama Allah, ya Allah tolong hamba ya Allah untuk menyelesaikan jilid 1, jilid 2 sampai tuntas. Masya Allah. Ada lagi yang punya kitab tafsir di rumah, enggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Tafsir apa? Ibnu Katsir lagi berapa jilid? Ini kalau ditanya berapa jilid banyak ya. Ya nanti dihitung lagi ya berapa. Ada lagi? Baru Ibnu Katsir, ini ada lagi PR. PR. Yang nggak punya kitab Braille, kitab tafsirnya sekarang sudah banyak kitab-kitab tafsir elektronik. Ya, dan insya Allah itu sudah boleh di-download free. Ada tulisannya download free. Kalau download free itu berarti kita boleh mendownloadnya. Ya, jadi sekarang ada e-book itu ya, buku-buku elektronik tuh yang membahas tentang tafsir. Ya teman-teman. Bahkan ada teman-teman ada tafsir muyassar. Coba teman-teman cek berapa harga tafsir muyassar Indonesia. Tafsir muyassar ada nggak yang bahasa Indonesia? Berapa harganya? Yang suka online shop berapa harganya? 200. Berapa jilid? 2 jilid ya? 2 jilid. Ya, tafsir muyassar. Ini yang paling mudah. Tulis saja nggak apa-apa. Kapan-kapan punyanya nggak apa-apa. Tulis dulu aja. Untuk mentadaburi itu butuh buku-buku tafsir. Kalau teman-teman bilang, Ustazah saya punyanya Quran terjemahan. Quran terjemahan baru mengerti artinya, bukan kandungan yang ada di dalamnya. Karena Al-Quranul Karim itu kandungannya cukup luas ibu-ibu. Dan kita bisa mengetahui dari tafsir-tafsir yang ada. Dan hati-hati dengan tafsir
tafsir yang sembarangan mentafsirkan. Subhanallah, saya tidak akan menyebutkan. Ada buku tafsir yang mungkin hampir masyarakat Indonesia itu mungkin ada yang punya dan bahkan mungkin banyak yang punya, tapi ternyata di dalamnya itu subhanallah ada ayat-ayat Allah yang ditakwilkan. Dan ini tidak diperbolehkan untuk dibaca. Baik, tadi sampai mana? Tadabbur. Kemudian diamalkan. Nah, bagaimana agar kita mudah mengamalkan Al-Quran, ibu-ibu? Minta kepada Allah. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Para sahabat ridwanullahi alaihim adalah orang-orang yang bersegera mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan itu yang dinamakan dengan hidayah. Apa Bu? Hidayah. Subhanallah, kalau seseorang itu sudah dilembutkan hatinya oleh Allah, dengar bacaan Al-Quran aja nangis Bu. Belum mengerti maknanya, belum paham apa isinya, baru cuman dengar gitu ya. Subhanallah, nangis ya. Wajilat qulubuhum. Allah getarkan hati orang-orang beriman ketika mendengar kalamullah. Subhanallah. Dan biasanya ibu-ibu, nih biasanya mama, kalau lagi ada masalah problem yang sangat besar, ya terus setelah itu lagi baper banget hatinya tuh lagi, terus ada bacaan Al-Quran lewat, langsung sesenggukan gitu ya Bu ya. Berarti itu maksudnya bagaimana itu kalau kayak gitu? Hidayah atau bukan? Hidayah juga. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah ya, tadabbur itu penting, mengamalkan penting. Yang terakhir adalah menghafalkan. Subhanallah, kenapa ibu-ibu kita itu menghafal Al-Quran? Coba saya mau tanya, kenapa ibu-ibu kok semangat ngafalin Quran? Subhanallah, karena derajat kita. Tapi hafalkan dan amalkan, bukan cuman menghafalnya saja. Ada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran tapi nggak pernah mengamalkannya. Itu nanti derajatnya di surga, wallahu ta'ala alam. Yang akan diangkat derajatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, jadi bukan hanya menghafal Al-Quran. Dan bersemangatlah kita untuk menghafal Al-Quran. Minta kepada Allah, karena di setiap huruf Al-Quran itu ada keberkahan di dalamnya. Di setiap huruf Al-Quran ada kebaikan di dalamnya. Subhanallah. Baik, itu 4 hak Al-Quran yang patut kita tunaikan. Ya, setelah kita tahu apa hak-haknya Al-Quran, teman-teman, maka yang perlu kita ketahui bagaimana cara kita beriman kepada Al-Quranul Karim. Nah, ini juga penting. Yang pertama, dibenarkan kabar-kabar yang ada dalam Al-Quran. Ini penting nih. Jadi ketika kita itu membaca Al-Quran, di situ ada kabar ya bahwa Nabi Nuh alaihi salam misalnya dulu berdakwah kepada kaumnya dan kaumnya menolak Nabi Nuh. Ya kita benarkan kabarnya. Di Al-Quran dijelaskan ada kabar bahwa kaumnya Nabi Lut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diadab oleh Allah, kemudian dibanting, dijungkir balikkan. Kita percaya atau tidak? Percaya. Membenarkan semua kabar yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Semuanya, tidak terkecuali. Subhanallah, tidak terkecuali. Semuanya kita benarkan. Karena itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dilaksanakan perintah-perintahnya. Dalam Al-Quranul Karim ada wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Maka kita dirikan salat. Yang ketiga, menjauhi larangan-larangannya. Contohnya misalnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang kita untuk memakan riba. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala apa dalam surah Al-Baqarah? Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah melarang kita untuk riba. Subhanallah teman-teman, ada banyak kisah orang-orang yang bermain dengan riba ini, nggak ada yang selamat, satu pun nggak ada. Kenapa saya katakan orang-orang yang bermuamalah dengan riba ini nggak ada yang selamat? Karena mereka sedang berperang melawan Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang itu terjerumus ke dalam riba, artinya dia sedang mengangkat bendera berperang dengan Allah dan Rasulnya. Dan pasti kalah. Sudah nggak ada judulnya orang riba itu selamat, nggak ada. Ya, karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berhukum dengan Al-Quran. Ya, berhukum dengan Al-Quran kalau misalnya di negara tersebut sudah memakai hukum Islam. Ya, baik. Apa yang mesti kita percayai juga, apa yang mesti kita imani berhubungan berkaitan dengan Al-Quran? Kita yakini bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizatnya Rasulullah itu apa saja Bu selain Al-Quran? Ada yang tahu? Bulan bisa terbelah, terus lautan beda warna, itu ayat Al-Quran ya. Ada lagi apa? Rasulullah bisa memindahkan demam, ya kan? Biiznillahi ta'ala, atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi mukjizatnya? Dari jari jemarinya keluar air. Ada lagi? Itu atas
pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, subhanallah, bisa paham dengan pohon yang berbicara. Ya. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman baca sejarah, ada pohon, sampai sekarang masih ada pohonnya. Subhanallah. Semoga suatu hari kelak teman-teman bisa lihat walaupun tidak secara real, namanya pohon Sahabi. Ya. Jadi pohon itu yang menjadikan Rasulullah SAW duduk sejenak ketika beliau diajak oleh pamannya ke negeri Syam untuk berjualan, ya, untuk berdagang. Maka ada pendeta Buhairah waktu itu berkata kepada pamannya, jangan bawa anak ini. Ya, jangan bawa anak ini. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW waktu itu usianya masih 12 tahun. Jangan bawa anak ini karena nanti orang-orang yang ada di sana, ahlul kitab, orang-orang Yahudi tahu bahwa ini ada tanda-tandanya dan kelak akan menjadi nabi terakhir dan mereka membunuhnya. Dan Rasulullah SAW waktu itu ditinggal oleh pamannya Abu Talib di sebuah pohon, teman-teman. Ya, di bawah pohon Rasulullah di situ berteduh. Dan subhanallah, pohon itu ada di tengah gurun. Allah hidupkan sampai sekarang. Subhanallah. Namanya pohon Sahabi. Coba aja cari di searching gitu. Pohon Sahabi, nanti ada pohonnya. Dan ada. Rasulullah SAW paham. Ya, Masya Allah. Dan ketika apalagi teman-teman, ada pohon apalagi yang dia nangis waktu Rasulullah SAW nggak bersender. Apa itu? Yang ditinggal oleh Rasulullah SAW itu loh. Kurma, ya. Dan dia menangis. Rasulullah paham. Subhanallah, itu mukjizat Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi. Dan yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Subhanallah. Baik, setelah kita tahu bahwa mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran, ya, dan kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, maka apa hukum orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk? Hukumnya apa? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa dia telah keluar dari Islam. Hati-hati teman-teman ketika kita bercanda gitu ya, mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluknya. Kita yakin bahwa Al-Quran ini bukan makhluk tetapi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baik, nama-nama Al-Quran ini juga penting ini. Ada disebutkan Al-Quran, ini nama-nama lain dari Al-Quran. Ada dalam Al-Quran itu Kitabullah, atau coba sekarang teman-teman cari surah An-Nisa ayat 82. Itu ada nama Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ada Kitabullah. Kitabullah ada di surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalah. Dan masih banyak lagi. Ya, Kitabullah. Ada Al-Kitab. Al-Quran itu namanya Al-Kitab. Ada dalam surah Al-An'am ayat 114. Ada Al-Furqan, ada dalam surah Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Nah, ini surah Al-Qur'an namanya Al-Furqan. Ada Az-Zikru. Apa itu Az-Zikru? Ada di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan terakhir ada Hablullah. Hablullah ada di surah Al-Imran ayat 103. Ada berapa teman-teman? Sebutkan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Kitabullah, yang ketiga Al-Kitab, yang keempat Al-Furqan, yang kelima Zikru, yang keenam Hablullah. Kemudian yang perlu kita ketahui berkaitan dengan Al-Quran, ini penting juga. Al-Quran itu disifati oleh Allah dengan berbagai macam sifat. Di antaranya Majid, ya. Bal huwa Qur'anum Majid, ya kan? Yang hari ini ngezoom bareng saya di pagi hari surat Qaf, itu kan ada Qaf, apa habis Qaf? Wal Majid, wal Qur'anul Majid, Al-Majid, ya. Apa itu artinya Al-Majid? Yang Maha Agung. Ini sifatnya Al-Quran. Allah sifati Al-Quran itu Al-Majid, yang Maha Agung. Subhanallah. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu coba posisikan diri kita itu sedang membaca surat dari Allah yang Maha Agung, gitu ya, Masya Allah. Dan Al-Quran itu disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Karimun. Innahu laqur'anun karim. Ada dalam surat Al-Waqiah ayat 77. Al-Waqiah ayat 77. Innahu laqur'anun Karim. Ada juga sifat Al-Quran itu Al-Hakim. Ada dalam surat Luqman ayat 1 sampai 3. Atau ayat 2, enggak apa-apa. Ayat 2. Tilka ayatul kitabil hakim. Ada terakhir fasl, al-fasl. Al-fasl atau faslun innahu laqaulun fasl. Ada dalam surat apa itu? Juz amma teman-teman. Innahu laqaulun fasl. Ayo surat apa? At-Tariq. Masya Allah. Yang sudah hafal At-Tariq, ya Masya Allah ayat 13. Baik, sampun.
Alhamdulillah. Dapat banyak teman-teman hari ini ya. Baik, setelah kita mengenal apa itu Al-Quran, kemudian masuk ke bait yang ke-6. Apa bait yang ke-6? Wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu. Qala Allahu jalla jalaluhu artinya adalah Al-Quranul Karim. Yang dimaksud dengan Al-Mustafa atau wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jalla jalaluhu ta'adhama. Ta'adhama artinya jalla jalaluhu, itu artinya adalah agung, yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh mengucapkan Allahu jalla jalaluhu atau Allahu ta'ala, ya itu boleh mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata jalla jalaluhu. Baik, wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu a'taqid fi nususul kitabi was sunnah al-imanu biha wa tafyidu kayfiyatiha la ma'naha bi khilafin mafrudatis sifat wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu. Di sini wal mustafa ay al-mukhtar, yaitu yang terpilih. Siapa yang terpilih Allah turunkan untuk menerima Al-Quran, teman-teman? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan Rasulullah SAW ketika pertama kali Al-Quran diturunkan, yaitu surah apa teman-teman? Surah, jangan terbalik-balik, Al-Falaq, Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Waktu itu kondisinya Rasulullah SAW bagaimana ketika Al-Quran itu diturunkan? Gemetaran, ya kan, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya terbiasa ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hadi, Ad-Dal, Wal Mubin, Wal Muallim, Wan Nabi SAW. Al-Hadi di sini yang dimaksud bukan hidayah taufik, tapi hidayatul irsyad. Ingat teman-teman, hidayah dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad. Jadi Al-Hadi di sini bukan Allah, tapi Rasulullah SAW yang menunjukkan hidayah at-taufik dan al-irsyad. Atau ada lagi pembagian hidayah apa lagi? Khas wal am. Ada lagi hidayatul taufik al-irsyad. Ada nama lain dari hidayatul taufik? Di sini al-hidayatul bayan. Sama ya, ad-dilalah. Hidayatul taufik atau ada juga menyebut hidayatul ilham. Ya, ini juga sama. Ya, semua hidayah dibagi 2. Ada hidayah at-taufik, yaitu murni milik Allah, tapi yang dimaksud di bait ini adalah al-hadi, maksudnya adalah hidayatul irsyad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk kepada kita melalui Al-Qur'an dan hadis-hadis sahihnya. Baik. Terakhir teman-teman, wala ata'awwalu, dan tidak mentakwil. Takwil secara bahasa, ada secara istilahan. At-ta'wil huwa secara bahasa artinya adalah at-tafsir. Maksudnya adalah menjelaskan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Jadi pengertian takwil atau ta'wil itu adalah at-tafsir secara bahasa, menjelaskan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara istilahan, takwil itu teman-teman ada beberapa definisi. Mentafsirkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mentakwilkan atau menafsirkan kata-kata yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Dan nanti insya Allah kita akan belajar bagaimana maksud dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan di dalam Al-Quran. Nanti di bait yang ke-7 dan di bait yang ke-8 serta bait ke-9 insyaallah Ta'ala. Karena di sini nanti ada wajami ayati sifati umiruha haqqan kama naqalat tirazul awwalu wa ruddu udataha ila nuqaliha wa usunuha an kulli ma yatakhayyalu kubhan liman nabadhal qur'ana wa ra'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Teman-teman yang punya bukunya Syekh Utsaimin namanya Usulut Tafsir.
nanti dibawa. Ya dicek aja. Dibawa nanti yang punya Usulut Tafsir karya Syekh Ibnu Utsaimin. Kitab namanya Usulut Tafsir. Nanti kita akan bahas insyaallah. Boleh yang berbahasa Indonesia, boleh yang berbahasa Arab. Dan takwil itu sendiri teman-teman, kalau diartikan dengan bahasa Indonesia adalah menyelewengkan makna. Ya, gampangannya begitu. Menyelewengkan makna. Contoh, misal, contoh. Teman-teman coba baca surah Al-Mulk, baca ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam surah Al-Mulk ayat pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, ya. Berarti ini mohon maaf teman-teman, kalau sudah belajar tentang sifat-sifatnya Allah, mungkin bagi sebagian orang kok bisa ya begini, baru tahu gitu loh. Pengalaman baru, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita tahu. Allah itu menyebutkan bahwa Allah punya tangan. Saya sederhanakan bahasanya. Allah punya tangan. Maka sebagian orang mentakwil, sebagian orang menyelewengkan makna tangan itu dengan kekuasaan. Bagaimana pendapat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pendapat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah punya tangan, tapi tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Tidak usah dibayangkan tangannya Allah berarti sama seperti tangan, mohon maaf, misalnya tangan apa teman-teman? Tangannya manusia, ya beda, karena Allah itu laisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan makhluknya. Allah punya tangan sebatas kita mengimani Allah punya tangan. Kaifiyahnya bagaimananya itu yang tidak boleh kita tanyakan. Paham ya? Ini bahasa sederhananya kita menyelami sifat-sifat Allah. Kalau ada yang pengen menyelami sifat-sifat Allah, ada kitab namanya Qawaidul Musla, boleh dicatat. Al-Qawaidul Musla, itu bagus. Atau kitab namanya Aqidah Al-Wasithiyah, itu juga bagus. Aqidah Al-Wasithiyah. Teman-teman boleh belajar itu tentang sifat-sifatnya Allah. Tapi nanti sebelum belajar sifat-sifatnya Allah, pondasi akidahnya harus kuat dulu. Jangan sampai namanya belajar langsung penasaran kayak mana ya sifat-sifat Allah. Teman-teman langsung belajar gitu ya. Nanti kalau belajar itu subhanallah teman-teman, langsung merujuk kepada yang besar, enggak kepada usulnya dulu, pondasinya nggak dikuatkan dulu, runtuh. Kayak bangunan rumah, kalau pondasinya kuat ya biidnillahi ta'ala, ketika ada angin yang menerpa misalnya, maka dia kuat ya kan. Tapi kalau pondasinya lemah, ada angin gitu ya, misalnya kencang sekali, maka biasanya roboh. Jadi kuatkan dulu pondasinya teman-teman dalam taksil al-ilm, usul-usulnya, baru kemudian belajar sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan untuk bisa lebih banyak belajar tentang ilmu agama ini. Semoga tidaklah kita belajar ilmu agama ini kecuali semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.